pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi semua Anda, saya harap selalu sehat walafiat. Nah, kali ini kita masih berbicara mengenai serial penelitian eksperimen, terutama untuk behavioral science, untuk perilaku-perilaku orang. Dan tentu saja konten ini adalah bukan hiburan, ini adalah konten ilmiah. Jadi kalau saja Anda tidak punya passion untuk menjadi ilmuwan, saya kira tidak cocok masuk di sini. Ini adalah untuk yang memiliki passion untuk menjadi ilmuwan, terutama ilmuwan yang akan melakukan penelitian dalam bidang behavioral science. Nah, kita berada di episode ke-6 dengan narasumber masih sama, yaitu Bapak Profesor Ali Saukhah, PhD. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini berarti berkat sentuhan tangan kreatif editor channel Suyanto.id, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Halo Mas Heri, jangan bosan ngedit ya. Dan ini adalah beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Dan saudara-saudara, jangan lupa klik subscribe jika Anda merasa channel ini bermanfaat buat Anda dan teman dan sahabat saudara. Nah, kita mulai dengan konten yang relatif deep dan agak berat ini. Ini kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Yanto. Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun batuk. Ini ada ronde terakhir dari proses penyembuhan. Jadi suaranya masih agak belum normal. Gimana Pak Ali? Semoga segera sembuh. Insya Allah, amin. Tema kita sekarang ini spesifik mengenai desain riset eksperimen yang melibatkan moderator variabel sehingga tahu interaksinya. Gimana Pak Ali? Jelaskan kepada calon-calon ilmuwan kita, Pak Ali. Iya. Ya, begini Pak Yanto, nanti saya share screen, tapi saya memberikan pengantar dulu bahwa pada dasarnya episode ini bicara tentang cara menganalisis hasil eksperimen yang melibatkan variabel moderator. Variabel moderator itu adalah variabel lain, ya, other variables, yang sengaja dilibatkan untuk dilihat apakah ikut mempengaruhi bersama-sama dengan variabel utamanya, mempengaruhi variabel terikatnya. Begitu Pak Yanto. Ya, oke. Jadi itu jangan sampai lupa itu mengenai tujuan melibatkan variabel lain sebagai variabel moderator. Nah, Ya. gini Pak Yanto, jadi saya sudah menyiapkan bagaimana nanti kalau kemudian datanya sudah dikumpulkan, terus kemudian dianalisis, hitungan-hitungan statistiknya itu nanti saja kita bicarakan dalam sesi tersendiri ya. Jadi kalau boleh saya secara sekilas saja mengatakan bahwa pada dasarnya kalau terkait dengan statistik maka yang ingin diuji itu istilahnya itu kalau selalu penggunaan statistik itu adalah uji hipotesis. Nah, kalau Oke. kemudian melibatkan variabel moderator untuk melihat apakah ikut mempengaruhi variabel terikatnya, maka yang ingin diuji adalah apakah ada interaksi, Pak Yanto. Ya. Ini kata interaksi ini istilah teknis statistik, Pak Yanto. Jadi bukan interaksi dalam artian umum ya, Ah, interaksi antara variabel moderatornya dengan variabel utamanya. Ya, kalau kita menggunakan istilah apakah ikut ya, apakah ikut mempengaruhi bersama dengan variabel utamanya, mempengaruhi variabel terikatnya, itu sebetulnya istilah statistiknya itu apakah ada interaksi antara dua variabel tadi, antara variabel moderator dan variabel utamanya. Nah, kalau boleh saya share screen Pak Yanto, ya silakan. tapi saya ingin menyebut saja bahwa
kalau nanti kita bicara tentang statistik, maka statistik yang digunakan itu adalah statistik yang kalau dalam bahasa Inggrisnya itu terkenal dengan kata two-way ANOVA. Bahasa Indonesianya mungkin ANAVA dua jalur gitu Pak ya. Mhm. Boleh saya share screen ya Pak Yanto? Oke, please do. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mudah-mudahan. sambil menunggu. Nah, Pak Yanto. Jadi ini yang sudah. Oh sebentar Pak Yanto. Ya, oke. Ini yang sudah kita tayangkan. Pada dasarnya ini desainnya Pak Yanto. Mhm. Desain yang melibatkan moderator, variabel moderator. Nah, kalau kemudian itu sudah dikumpulkan datanya dengan apa, nanti kita bicarakan tersendiri instrumen yang digunakan. Kalau dalam hal metode mengajar ini adalah metode mengajar bahasa Inggris, maka instrumen yang kita gunakan adalah tes kemampuan bahasa Inggris, melihat dampaknya terhadap hasil akhirnya. Berikut ini saya langsung saja pada hasil salah satu alternatif hasil analisis data, hasil apa ya, ini baru pengumpulan datanya ya, baru pengumpulan datanya. Nanti kemudian di kesempatan lain kita tunjukkan kalau datanya seperti ini, maka bagaimana itu hasil analisis datanya menggunakan statistik. Tapi dari paparan di apa tabel ini kelihatan ada rata per sel. Ya, jadi ada 6 sel, itu setiap sel itu ada reratanya. 85 untuk kelompok metode A yang muda, kelompok muda diajar metode A, metode B yang diajar dengan yang diajarkan pada kelompok muda, kemudian dan seterusnya Pak Yanto, itu Oke. ada 6 sel, lihat saja. Kalau hanya dengan melihat kelompok muda dan dewasa, tampaknya variabel A, apa namanya, metode A itu lebih bagus daripada metode B. Tapi ternyata untuk kelompok tua enggak, kelompok tua itu B lebih bagus. Inilah yang kemudian disebut adanya interaksi antara variabel utamanya dengan variabel moderatornya. Oleh karena itu, karena adanya interaksi itu, maka kita tidak bisa semata-mata menyebut bahwa metode A itu lebih bagus daripada metode B. Kenapa? Ya karena di kelompok tua tidak seperti itu. Sehingga saya menuliskannya itu di bawah, di rata total metode itu tidak relevan untuk dibandingkan. Nah, begitu Pak Yanto. Ya, ya, Saya bisa artinya, stop share ya. Kita ya, bicarakan artinya, itu. artinya kita mencari interaksi itu adalah untuk meyakinkan. Dalam bahasa Inggris kelihatannya saya dulu diberi istilah guru saya di statistik di Michigan State, the most parsimonious variable yang mempengaruhi gitu sehingga kita tidak misleading terhadap apa terhadap keputusan bahwa metode ini bagus untuk semua orang. Tapi ternyata dilihat kelompok umurnya ini beda-beda. Sehingga kalau kita mengajar berbasis pengetahuan, berbasis research, maka kita harus hati-hati mengajar kelompok muda, tua, dan sebagainya. Gitu kan Pak Ali maksudnya. Ya, Aksi. ya Pak Yanto, ini untuk mengingatkan para peneliti, kalau kemudian menciptakan metode baru, ya, Hmm. ya katakanlah metode A itu baru, metode B itu yang konvensional, Hmm. mungkin juga metode baru yang lain atau yang biasa digunakan adalah metode konvensional, maka jangan terlalu percaya diri lebih dulu kalau melihat bahwa ternyata hasilnya ya dengan apa melibatkan individu-individu yang tidak dikelompokkan dalam usia itu tampaknya bisa saja kalau tadi itu di rata-rata mungkin tetap saja metode A lebih bagus daripada metode B. Tapi ternyata setelah dikelompokkan dalam
aspek usia, ternyata yang lebih bagus metode A itu lebih bagus daripada metode B kalau diajarkan pada kelompok muda dan dewasa. Kalau kelompok tua itu ternyata enggak lebih bagus. Nah, ini apa ya, istilah yang awam barangkali menjadi lebih akurat. Ya, 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 ya. Jadi lebih akurat, katakanlah istilah awamnya itu lebih akurat menggambarkan Ya, ya. sebetulnya metode A itu kalau dibandingkan dengan metode B seperti apa keadaannya. Ya, ini ternyata kalau dari segi metode mengajar ya usia itu mempengaruhi, maka kemudian itu dimasukkan sebagai moderator ya, variabel moderator. Hasilnya seperti tadi. Ya. Itu Pak Yanto. Ya, 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 ya. Saya teringat. Desain saya dulu bilang the most parsimonious predictor terhadap dependent Ya, variable. Karena apa? Karena kita sudah mengeliminir yang mengganggu hubungan antara metode dengan orang dalam arti umum, tidak dikelompokkan dalam usia tadi. Nah, ini Pak Ali, apa yang harus diperhatikan secara serius untuk ya, mengklasifikasikan umur itu kemudian kan dasarnya kan teori ya dulunya itu tidak sekedar ya, iseng-iseng tak kelompokkan umur tua muda dewasa dan ya. sebagainya itu kan mungkin kita kan harus ada preliminary study tentang hal itu, saya yakin begitu yang harus dilakukan ya kan. Ya, kalau preliminary study itu bisa saja dengan menggunakan yang namanya pre-eksperimental, Pak Yanto. Hmm. Jadi yang sifatnya eksploratif, Ah, untuk melihat, ingat bahwa pada dasarnya hubungan sebab akibat itu tidak pernah hanya dua variabel, pasti akan ada banyak variabel lain yang ya, ikut terlibat dalam hubungan sebab dan akibat. Nah, yang namanya penelitian eksploratif itu untuk melihat kira-kira yang paling potensi ikut juga mempengaruhi itu apa. Ya. Kalau metode mengajar ini tampaknya secara logis orang sudah banyak bisa nerima bahwa ya lihat-lihat ngajarnya kelompok masih masih di SD ataukah sudah di SMA atau di perguruan tinggi atau sudah memang lanjut itu. hmm. Ya, Kak Yanto, boleh saya meneruskan Ya, oke. untuk tayangan tadi untuk mengenalkan istilah-istilah yang nanti tentu kita kita bahas lagi di kesempatan lain. Tapi sisa waktu ini bolehkah saya share Ya, lagi untuk kemudian ditindaklanjuti, dibahas lagi yang akan datang. Jadi gini Pak Yanto, ini sekali oke. lagi saya tayangkan yang tadi. Kalau hasilnya seperti ini, jadi ini kan hasil pengumpulan data Pak Yanto. Oke. Nah, kemudian sekali lagi mencari statistik yang tepat. Tadi saya katakan statistik yang tepat itu adalah two-way ANOVA. Ya. Hmm. Jadi ANAVA dua jalur. Nah, kenapa ANAVA dua jalur? Kenapa dua jalur? Karena ini yang kita kita libatkan itu dua variabel, walaupun yang satu variabel utama, yang satu variabel moderator. Nah, eh, seperti yang tadi saya katakan, tujuannya adalah untuk melihat apakah ada interaksi, apakah ikut mempengaruhi. Maka yang biasa disebut sebagai hipotesis adalah apakah tentang apakah ada yang namanya interaction effect, ya, efek interaktif. Oleh karena itu nanti akan kelihatan, saya duga kuat sekali melihat datanya ini akan ada efek efek interaktif yang signifikan. Jadi istilah signifikan itu selalu ada dalam kaitannya dengan penggunaan statistik inferensial. Ya, Jadi hasilnya nanti akan ada efek interaktif yang signifikan antara variabel moderator dan variabel metode mengajar. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian ada interaksi efek yang
efek interaksi yang signifikan, maka kemudian tidak lagi relevan membandingkan kelompok A dan kelompok B secara keseluruhan. Ya. Istilah yang saya gunakan, yang apa ingin saya perkenalkan, akhirnya nanti yang digunakan, statistik yang digunakan itu untuk menguji membandingkan persel, Pak Yanto. Jadi persel itu untuk kelompok muda mana yang lebih bagus, A atau B. Kalau lebih bagus itu bedanya apakah signifikan atau tidak signifikan. Itu cukup menggunakan t-test, misalnya gitu. Dewasa juga begitu. Mana yang lebih bagus, metode ngajar A dan atau B. Ya, itu hanya karena menggunakan dua kelompok, maka ini menggunakan t-test. Demikian juga untuk kelompok tua. Kalau menggunakan lebih dari dua kelompok, maka juga menggunakan ANOVA, tapi ANOVA satu jalur, karena tidak melibatkan variabel lain lagi. Hanya variabel metode A, metode B, tapi untuk kelompok-kelompok muda, dewasa, dan tua. Sehingga di bawah itu, variabel utama A dan B, rataannya itu tidak lagi perlu dibandingkan karena tidak relevan. Itu yang disebut dengan main effect, Pak Yanto. Jadi ada 3 istilah yang nanti kita bahas lagi. Istilah yang tadi saya sebut adalah istilah efek interaktif. Kemudian karena ada efek interaktif, maka yang dilihat adalah simple effect-nya, efek sederhana antara kelompok muda A dan B, kelompok dewasa A dan B, tua A dan B. Nah, kalau kemudian yang main effect-nya yaitu rata total per metode tidak lagi perlu dilakukan. Itu akan dilakukan nanti kalau di desain lain ada hasil yang menunjukkan tidak ada efek interaktif. Itu yang akan kita bicarakan untuk episode berikutnya. Begitu Pak Yanto? Oke, baiklah Pak Ali. Saya kira kita Saya sudah tidak punya ya, waktu lagi dan kita teruskan di episode yang akan datang. Mudah-mudahan hari seminggu lagi kita ketemu lagi Pak Ali dengan penjelasan menarik, menantang bagi para calon ilmuwan, calon doktor, orang-orang yang sedang menekuni S3 atau S2 ataupun S1 yang memang mau hebat. Inilah caranya untuk belajar melakukan penelitian eksperimen. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Yanto. Terima kasih.